Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali hadir di Jejak Semesta 65. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Kawan-kawan sekalian, sebagaimana Anda ketahui bersama, atau saya beritahu pada kesempatan ini, bahwa beberapa waktu yang lalu, tepatnya pada hari Sabtu, itu ada kegiatan, hari Sabtu yang lalu itu ada kegiatan peringatan bulan Bung Karno. Peringatan dilakukan oleh PDI Perjuangan dengan menggerakkan banyak kader yang kemudian memenuhi Istora Senayan Jakarta. Hadir pula Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, kemudian beberapa menteri, wakil presiden dan lain sebagainya. Kemudian juga capres mereka yaitu Ganjar Pranowo dan beberapa ketua partai yang diundang dalam situ. Nah, saudara sekalian, satu hari, kalau saya tidak salah, satu hari sebelum acara atau pagi hari sebelum acara pada sore harinya di acara peringatan itu, ada capres Ganjar Pranowo itu keliling-keliling di kota Jakarta. Di antaranya pergi ke pasar mengunjungi pasar di Jakarta Utara, yang keliling, kemudian ya biasa melakukan pencitraan, ya, datang seakan-akan berayat luar biasa, ya, berdialog dengan anak kecil walaupun sebetulnya di pasar Ciracas, ya, walaupun pasar itu sebetulnya menurut banyak pihak dan kita lihat juga di video bahwa sebetulnya tidak banyak minat masyarakat untuk mendekat ke ini, ya. Kebanyakan adalah para media dan para relawan yang mengikuti Ganjar itu. Tidak banyak masyarakat yang mengurumuninya, masyarakat cuma 1-2, tidak bersemangat. Artinya sehingga ada yang mengatakan bahwa Ganjar gagal membangun pencitraan di pasar Warakas, Jakarta Utara dan sekitarnya karena tidak diminati oleh masyarakat. Nah, yang herannya juga Ganjar menelpon seakan-akan dia itu presiden atau wapres atau menteri, menelpon gubernur dan kemudian sekdanya. Menemukan ada masalah katanya untuk membantu supaya diantaranya meringankan supaya seakan-akan dia meminta supaya sewa pasar di itu lokasi pasar itu dianggap diturunkan gitu loh. Dan seakan-akan Ganjar sudah menempatkan dia sebagai seorang presiden yang memerintah gubernur, pejabat gubernur Heru, dan itu kemudian banyak dikomentari oleh banyak pihak, termasuk juga ketika keluar masuk di pasar itu juga diberi cibir oleh berbagai pihak karena menganggap bahwa di Jawa Tengah saja masih daerah yang dia pimpin kurang lebih 10 tahun saja itu masih bergeliman dengan kemiskinan, kemudian terjadi banjir rob yang tidak henti-hentinya, banjir juga tidak bisa ditangani oleh orang putus sekolah masih 60% lebih putus sekolah pada usia SMA. Kok dia bisa-bisanya dia keluar masuk di DKI, baru dia seakan-akan sudah presiden, terus dia mau memerintahkan pemerintahan DKI gitu. Orang harinya kemudian mengatakan dia apa yang dilakukan Ganjar penuh dengan tipuan, tata cara pencitraan yang akan juga suatu ketika akan menipu rakyat sendiri ketika dia menjadi pemimpin. Nah, sehingga dia dicibir oleh banyak pihak, bahkan dikritik oleh misalnya oleh PKS, anggota DPRD DKI yang nanti sebentar kita akan bacakan. Nah, saudara sekalian, anggota fraksi PKS DPRD DKI Jakarta M. Taufik Zulkifli menanggapi tindakan bakal calon presiden Ganjar Pranowo yang menelpon pejabat gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Saat itu Ganjar menelpon Heru Budi untuk menyampaikan keluhan keluarga ketika belusukan di pasar Anyar Bahari Warakas, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Jadi pasar Anyar Bahari di Warakas, Jakarta Utara, ya. Anggota Komisi B itu justru merasa Ganjar sedikit melangkahi wewenang DPRD DKI Jakarta yang seharusnya mengawasi dan mendengar keluhan warga. Kalau yang punya wewenang untuk mengawasi dan mengontrol di Jakarta tupoksinya justru DPRD, ngapain dia Ganjar begitu? Dia kan nggak digaji untuk itu, kata anggota DPRD. Nah, usai menampung aspirasi para pedagang pasar, Ganjar pun langsung mengadukan hal tersebut kepada Heru Budi, pejabat gubernur. Namun Heru bilang dirinya saat itu tak mengobrol panjang dengan Ganjar lantaran sedang menjadi saksi acara nikah. Berarti kan Ganjar kan seakan ngomong dengan Heru, bohong di depan orang-orang kan yang di pasar itu. Karena orang Heru berada di acara nikah, tidak mungkin ngobrolnya panjang lebar dong. Jadi Ganjar
telah membohongi orang-orang di Warakas itu, seakan-akan dia menyampaikan kesan mereka kepada Heru pejabat gubernur. Lagian dia ngapain urusin Jakarta? Uang urusin dia di Jawa Tengah aja penuh masalah. Wilayah dia yang hari sekarang menjadi pusat kemiskinan di Jawa gitu ya. Banjir di mana-mana, putus sekolah di mana-mana, kemiskinan di mana-mana, orang sakit jiwa di mana-mana. Kok sok-sok gitulah. Jadi kalau bukan itu, ya kalau bukan pencitraan apalagi. Ini pencitraan begini pasti tipuan udah, seperti yang dilakukan oleh pendahulu sejauh-jauh sebelumnya. Yang intip lobang apa, tikus di got-got, duduk di stasiun rel kereta api. Itu semua tipuan sehingga dianggap itu merakyat. Nah, ternyata juga akan terbuktikan nipu gitu loh. Ciri-ciri orang yang sering melakukan orang pembohong, penipu. Jangan percaya wahai rakyat. Jangan percaya. Sudah berulang kali orang yang melakukan gaya-gaya seperti itu. Seperti juga duduk, jongkok, ngomong sama anak kecil. Ya seperti yang perlihatkan oleh Ganjar ini di pasar ini. Jangan percaya, itu tipuan semua. Itu image yang diciptakan masyarakat berakyat. Sudah terlalu banyak. Dan ketika memimpin daerah Jawa Tengah itu, Ganjar ini terlalu banyak membohongi orang, menyiksa orang, wadas dan lain sebagainya itu. Udahlah, jangan percaya bahwa sok itu berperi kemanusiaan itu bohong semua itu. Jangan, mendingan kita pilih mereka yang cerdas, ya. Tapi jelas mereka tidak perlu melakukan jongkok di lubang-lubang dan apa-apa, tetapi sudah mereka membuktikan mereka menghargai rakyatnya. Mereka membangun programnya untuk kepentingan rakyat. Mereka juga tidak memusuhi para pengusaha yang sudah besar. Mereka mengatur supaya seluruh aturan itu diatur sesuai aturan negara. Berbisnis sesuai aturan negara. Mereka tidak diperas. Para pengusaha juga merasa senang karena tidak diperas. Ya. Jadi itulah pemimpin seperti itulah yang kita harus dukung. Pemimpin yang mendunia, yang gagasan-gagasan mereka itu dipercaya oleh dunia internasional, global. Daripada mereka yang intip sana sini, ya, mengaku sesama satu etnis, kemudian intip ke sana ke sini pakai bahasa yang sama. Celaka nanti kalian kalau kalian memilih pemimpin dengan cara misalnya karena sama-sama Jawa atau sama-sama Sunda atau sama-sama Sumatera atau sama-sama NTT atau sama-sama si agama atau sama-sama yang lebih banyak ini dengan agama moderat, padahal itu ada seluruhnya pencitraan. Yang kita perlukan sekarang pemimpin yang cerdas, pemimpin yang punya peri kemanusiaan yang bisa mewujudkan janji-janjinya sudah terbukti, cerdas, diapresiasi oleh dunia internasional, ya, kepada rakyatnya dia betul-betul komitmen untuk kebijakannya menyentuh keperluan rakyat, menyelesaikan permasalahan rakyat dan tidak mengganggu pengusaha-pengusaha yang selama ini mereka bayar pajak, tidak memeras mereka seperti para pemimpin dulu-dulu. Nah, kembali kepada saudara Ganjar ini, orang kemudian heran, saya juga heran. Lah kau punya daerah di sana juga berpenuh masalah, ya, yang sekarang ini yang menjadi sorotan media, berbagai sorotan menjadi cerita buruk bagi orang-orang. Kok seakan-akan kau tuh hebat di negerimu, ya, negerimu seakan terbebas dari kemiskinan, negerimu seakan terbebas dari banjir rob, berpuluh tahun Anda memimpin di sana tapi tidak selesai-selesai. Mengurus soal Jakarta, yang Jakarta ini sudah menjadi barometer internasional dunia. Kita wai orang, Pak Ganjar. Nah ini kemudian ditelepon, kemudian Pak Heru mengatakan, saya sedang ngobrol panjang, saya kan lagi jadi saksi akad nikah. Jadi Pak Ganjar bohong itu orang-orang itu, seakan-akan Pak Heru masih ngomong, padahal Herunya cuma ngomong sebentar doang. Terus lagi diketawain, nanti sebentar kita sertakan juga itu video yang terkait dengan dengan soal ini yang banyak dicibiran karena Ganjar dianggap sebagai berlagak sebagai presiden. Demikianlah kawan-kawan sekalian, jangan lupa subscribe, like dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.